Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah intisari kajian uraian gramatikal Al-Quran secara metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Imran ayat 77 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Bapak Muhammad Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu dan teman-teman semuanya. Monggo waktu kami serahkan kepada Ustadz. Syukran Bu Triastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita kembali dapat hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai, di Zoom Al-Hasani. Dan kita berharap kelak nanti di umur Islam, Allah panggil kita dengan Abzan Syakura. Dan juga kita paling istimewa pada pagi ini adalah masih Allah berikan kita rasa untuk mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang pilihan yang mau membahas Al-Quran. Selawat beri salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan orang-orang yang ikut beliau sampai akhir ayat nanti, sampai akhir kiamat. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, sambil menunjuk kepada kita, umati, ini umatku. Dan kita juga berharap kelak di surga nanti kita bertetangga dengan Rasulullah SAW, sang idola kita, sang uswatun hasanah kita semua. Baik, pada pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-77. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Pak Muhammad Ikhwan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Muhammad Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Pak Ikhwan? Insya Allah, Ustaz. Dari hari Pak Ikhwan, apa nih sekarang kegiatannya? Saya sebagai konsultan freelance, Ustaz. Oh, apa tuh konsultannya? Konsultan di bidang survei dan pemetaan. Oh, kayak Google Map itu ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Itu saya masih mikir sekarang untuk memetakan satu daerah itu butuh berapa lama waktu itu? Dari awalnya dulu misalnya kita memetakan kota Bogor kayaknya. Iya. Untuk memetakan suatu wilayah itu yang pertama tentunya produk petanya istilahnya sedetail apa, Ustaz? Misalkan kalau sangat detail, misalkan sampai ke lorong-lorong Pak ya. Ya, itu akan mempengaruhi peralatan sama lamanya pengambilan data. Nah, katakanlah secara umum lah katakanlah misalkan kalau 1 kilometer persegi itu misalkan pengambilan datanya 1 hari misalkan. Oh. Jadi nanti berapa luas ya kira-kira secara umum begitulah mungkin ya. Pakai drone itu. Gimana? Pakai alat drone itu apa namanya?
Ada beberapa teknologi. Jadi yang pertama memang bisa pakai yang darat itu udah Ustaz, pakai yang dulu kan ada istilah keker gitu ya. Ya. Namanya apa? Kalau sekarang namanya total station. Itu kalau yang dari darat. Kalau yang dari pesawat itu ada pesawat yang sekarang near awak, yaitu bisa drone, bisa pesawat kecil gitu. Bisa juga dari pesawat besar. Bisa juga dari citra satelit, Ustaz. Oke. Jadi produknya itu dijual kemana tuh Pak? Siapa yang pakai? Kalau kami biasanya support ke banyak apa ya istilahnya banyak pengguna yang pasti itu misalkan pekerjaan konstruksi ya sipil itu pasti membutuhkan peta misalkan. Terus kemudian kalau di perkebunan gitu, saya juga pernah di perkebunan itu juga pasti butuh peta. Di pertambangan itu juga pasti butuh peta. Terus kemudian kalau sekarang kalau kita sebagai warga negara itu kita kan bayar PBB itu Ustaz, pajak bumi dan bangunan. Nah itu yang paling tepat juga memang ada data petanya Ustaz. Jadi misalkan luasnya berapa, terus luas bangunannya berapa itu ya saya sering juga mengerjakan pekerjaan seperti itu. Alhamdulillah. Nah. Oke, terus Pak Ikhwan ya bekerja. Baik. Oke, pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat 7 Pak Ikhwan, siap ya? Insya Allah Ustaz. Kapan Pak Ikhwan masuk Al-Hasani? Saya seingat saya masuk ke Al-Hasani itu 28 September Ustaz. Oh September ya. September. Sebelumnya pernah belajar tempat lain? Saya belajar tahsin Ustaz. Oh ya. Kalau gramatikal pernah belajar? Kalau gramatikal dulu waktu madrasah, cuman memang penggunaannya tidak belum tahu lah mungkin, belum tahu jadi ya sempat agak kenal lah sedikit mungkin beberapa gitu. Oke, silakan Pak Ikhwan diuraikan Pak Imran dari 7. Silakan diberikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ustadz Asrizal Al-Hasani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mendampingi Ustadz Asrizal Al-Hasani untuk menguraikan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, terutama surat Ali Imran ayat 77. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Asrizal Al-Hasani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di forum seperti ini. Begitu juga kepada pembimbing kami, Bu Nel dan Pak Joko, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kajian Ba'da Subuh ini. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Baik, saya akan membacakan dulu surat Ali Imran ayat 77 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila qalilan ulaika
لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Baik, surat Ali Imran ayat 77 ini akan saya penggal menjadi 36 penggalan. Dari 36 penggalan ini nanti akan dijadikan 3 kelompok atau 3 paragraf. 3 kalimat. Baik. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk penggalan pertama ini adalah inna. Penggalan kedua adalah alladzina. Penggalan ketiga adalah yashtaruna. Penggalan keempat adalah bi. Penggalan kelima adalah ahdillah. Penggalan keenam adalah wa. Penggalan ketujuh adalah aimanihim. Penggalan ke-8 adalah samanan. Penggalan ke-9 adalah qalilan. Penggalan ke-1 sampai ke-9 ini dijadikan 1 kelompok atau 1 paragraf. Kemudian penggalan ke-10 adalah ulaika. Penggalan ke-11 adalah la. Penggalan ke-12 adalah khalaqa. Penggalan ke-13 adalah la. Penggalan ke-14 adalah lahum. Hum. Penggalan ke-15 adalah si. Penggalan ke-16 adalah al-akhirah. Penggalan ke-17 adalah wa. Penggalan ke-18 adalah la. Penggalan ke-19 adalah yukallimu. Penggalan ke-20 adalah hum. Penggalan ke-21 adalah Allahu. Penggalan ke-22 adalah wa. Penggalan ke-23 adalah la. Penggalan ke-24 adalah yanzur. Penggalan ke-25 adalah ila. Penggalan ke-26 adalah him. Penggalan ke-27 adalah yaumal qiyamati. Penggalan ke-28 adalah wa. Penggalan ke-29 adalah la. Penggalan ke-30 adalah yuzakki. Penggalan ke-31 adalah him. Penggalan ke-10 sampai ke-31 ini menjadi 1 kelompok lagi atau 1 paragraf lagi. Kemudian penggalan ke-32 adalah wa. Penggalan ke-33 adalah la. Penggalan ke-34 adalah hum. Penggalan ke-35 adalah azabun. Dan penggalan terakhir yaitu penggalan ke-36 adalah alimun. Baik, saya uraikan dari mulai penggalan ke-1. Penggalan ke-1 adalah inna. Ini adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Kemudian penggalan kedua alladzina. Ini adalah kata penghubung yang artinya adalah orang-orang yang. Penggalan ketiga adalah yashtaruna. Bentuknya adalah KKSAD karena berawalan ya dan berakhiran wawu sukunna. Pelakunya adalah hum, akar katanya adalah syaroya,
dibaca syara. Kemudian polanya adalah ista'ala. Kemudian artinya adalah mereka membeli, atau mereka menjual, atau mereka memperjualbelikan, yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 197. Penggalan keempat adalah bi. Bi ini adalah huruf jar yang artinya dengan. Kemudian penggalan kelima adalah ahdillahi. Ahdillahi ini adalah kata benda majmuk yang terdiri dari kata ahdi dan Allahi. Dan ini ditandai dengan huruf terakhir pada kata kedua, yaitu Allahi berharokat kasroh. Kata ahdi berakar kata ahida, kata bendanya adalah ahdun, pola kata bendanya adalah fa'lun. Jadi arti kata ahdi adalah janji, yang terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 283. Kata ahdi ini berharokat kasroh di akar kata terakhir karena di depannya ada huruf jerbi. Kemudian kata kedua dari kata majmuk, kata benda majmuk ini yaitu Allah, yang artinya Allah. Maka ahdillahi artinya adalah janji Allah. Kemudian penggalan keenam adalah wa. Wa ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ketujuh adalah aimanihim. Aimanihim adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata aimani dan him. Ciri-ciri kata benda majemuk di sini adalah kata benda pertama yaitu aimani, tidak ada al dan tidak ada tanwin. Kemudian kata benda kedua atau kata kedua him adalah kata ganti pemilik. Kata benda pertama aimani, akar katanya adalah yamana. Kemudian kata bendanya adalah aimanun. Ini adalah bentuk jamak. Pola kata bendanya adalah af'alun. Aimanun artinya adalah sumpah-sumpah yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510. Kemudian kata kedua adalah him, ya sebagai kata ganti pemilik yang artinya mereka. Jadi aimanihim artinya adalah sumpah-sumpah mereka. Kemudian penggalan ke-8 adalah samanan. Samanan adalah kata benda dengan ciri-ciri ada fathah tanwin di akhir kata. Kemudian akar kata dari samanan adalah samana. Kata bendanya adalah samanan dengan pola fa'alan. Samanan artinya adalah harga. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 82. Kemudian penggalan ke-9 adalah qalilan. Qalilan adalah kata benda superlatif dengan ciri-ciri ada fathah tanwin di akhir kata, kemudian ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari akar kata. Kata bendanya adalah qalilun. Pola kata bendanya adalah fa'ilun. Jadi arti dari qalilan adalah sangat sedikit. Ini terdapat dalam Kamus Al-Munawir halaman 1152. Jadi paragraf pertama yaitu innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Terjemahannya atau secara gramatikal artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat sedikit. Kemudian penggalan ke-10 adalah ulaika. Ulaika ini adalah kata tunjuk jauh yang artinya mereka itu. Penggalan ke-11 adalah la. La adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-12 adalah khalaqa.
Kholaqa adalah kata benda. Karena huruf kedua dari kata tersebut adalah panjang dan di sini tidak ditemukan pola kata kerja yang ada di kata kholaqa. Jadi arti kholaqa adalah bagian. Ini terdapat dalam Kamus Al-Munawir halaman 364. Kemudian penggalan ke-13 adalah la. La ini adalah huruf bermakna yang berarti bagi. Kemudian penggalan ke-14 adalah hum. Hum adalah kata ganti yang artinya mereka. Lahum berarti bagi mereka. Kemudian penggalan ke-15 adalah fi. Fi ini adalah huruf jar yang artinya di dalam. Kemudian penggalan ke-16 adalah al-akhirah atau al-akhirati. Al-akhirati adalah kata benda superlatif dengan ciri-ciri ada alif lam atau al di awal kata, kemudian ada ta marbutoh di akhir kata, ada huruf jerfi di depan kata al-akhirah, dan ada alif fathah yang panjang yang dibaca a di dalam al-akhirah. Akar katanya adalah akhoro, kata bendanya adalah akhiratun. Pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Artinya adalah akhirat. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Kemudian penggalan ke-17 adalah wa, yang artinya dia adalah huruf bermakna yang berarti dan. Kemudian penggalan ke-18 adalah la, juga huruf bermakna yang berarti tidak. Kemudian penggalan ke-19 adalah yukallimu. Bentuknya adalah KKSAD karena berawalan yu dan berakhiran dhamma, harokat dhamma. Kemudian pelakunya adalah huwa, akar katanya kalama, polanya fa'ala. Artinya dia bercakap-cakap. Dia dalam hal ini nanti adalah Allah. Kemudian penggalan ke-20 adalah hum. Dia adalah kata ganti sebagai objek yang artinya mereka. Kemudian penggalan ke-21 adalah Allahu. Allahu ini berakhiran harokat dhammah, maka kata Allahu ini adalah sebagai subjek dari kata kalimu. Allahu ini artinya Allah. Jadi wala yukallimuhumullah artinya Allah tidak akan bercakap-cakap kepada kalian. Kemudian penggalan ke-22 adalah wa. Dia adalah kata huruf bermakna yang berarti dan. Kemudian penggalan ke-23 adalah la. Dia adalah huruf bermakna yang berarti tidak. Penggalan ke-24 adalah yang zuru. Bentuknya adalah KKSAD karena berawalan ya dan berakhiran harokat dhamma. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah nazoro. Polanya adalah fa'ala. Artinya dia memandang. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457. Penggalan ke-25 adalah ilah. Ilah ini adalah huruf bermakna yang artinya kepada. Kemudian penggalan ke-26 adalah him. Him ini adalah kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-27 adalah yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati adalah kata benda majmuk yang terdiri dari kata yauma dan al-qiyamah. Tanda-tanda dari kata benda majmuk di sini adalah kata keduanya berakhiran harokat kasroh. Yauma, akar kata bendanya adalah yaumun. Pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya adalah hari. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510.
Kemudian kata al-qiyamati, kata bendanya, akar katanya adalah qawama yang dibaca qoma, kata bendanya adalah qiyamatun. Pola kata bendanya adalah fi'alatun. Artinya adalah kiamat yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 362. Jadi yaumal qiyamati artinya adalah hari kiamat. Penggalan ke-28 adalah wa, dia adalah huruf bermakna yang berarti dan. Kemudian penggalan ke-29 adalah la, dia adalah huruf bermakna yang berarti tidak. Kemudian penggalan ke-31 adalah yuzaki. Bentuknya adalah KKSAD karena berawalan yu. Pelakunya adalah huwa, akar katanya zakia, polanya adalah fa'ala. Artinya dia telah mensucikan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 156. Penggalan ke-31 adalah him. Ini adalah kata ganti yang artinya mereka. Jadi paragraf kedua atau kelompok penggalan kedua ini, paragraf kedua ini, ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Artinya adalah mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, dan dia tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan dia tidak akan mensucikan mereka. Kemudian penggalan ke-32 adalah wa, ini adalah huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-33 adalah la, ini adalah huruf bermakna yang berarti bagi. Kemudian penggalan ke-34 adalah hum, ini adalah kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-35 adalah azabun. Azabun adalah kata benda superlatif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tanwin di akhir kata. Kemudian yang kedua ada huruf alis di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata dari azabun adalah azuba. Kemudian akar kata bendanya adalah azabun. Pola kata bendanya adalah fa'alun. Artinya adalah azab. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259. Penggalan terakhir, yaitu penggalan ke-36 adalah ilaihim. Alimun. Alimun adalah kata benda superlatif dengan ciri-ciri ada tanwin di akhir kata dan ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya adalah alima, kata bendanya adalah alimun. Pola kata bendanya adalah fa'idun. Artinya adalah sangat pedih. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 47. Jadi paragraf ketiga, walahum azabun alimun, artinya adalah bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi secara keseluruhan dari surat Ali Imran ayat 77 ini adalah sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat sedikit, dan mereka itulah tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, dan dia tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan dia tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Alhamdulillah. Demikian surat Taurat. Ya. Baik Ustaz. Ya, oke. Mumtaz sekali Pak Ivan.
Berapa lama persiapannya Pak Iman tadi ini? Persiapannya asistensinya 2 kali, Ustadz. Oh, 2 kali saja cukup langsung tas ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Nel. Di tengah-tengah kesibukan Pak Ivan bisa pada belajar Quran. Ya? Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kalau masalah gramatikal tadi saya tidak, apalagi karena sudah komplit diterangkan oleh Pak Ivan. Nanti Bapak-Bapak Ibu yang ada bertanya ke Pak Ivan silakan. Ya. Saya hanya bicara sedikit konteks Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memperdagangkan dengan janji Allah. Janji Allah ya. Wa yamanihim dan sumpah-sumpah mereka samanan qalilan dengan harga yang sedikit. Nah, dalam kalau kita lihat Quran, janji kita sama Allah apa itu? Yang paling tinggi untuk taat. Pada saat kita ditiupkan rohnya Allah, apa janji kita? Alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kau? Kata menjawab, qalu bala syait. Benar ya Allah. Engkau lah Tuhan, kami menyaksikan. Nah, janji kita adalah kita taat kepada Allah. Nah, dalam perjalanan waktu, orang yang diberikan janji itu, dia berubah dalam kehidupannya. Karena tuntutan ekonomi, tuntutan apa, akhirnya dia tidak taat sama Allah. Karena lalai dengan dunia. Akhirnya, itu yang maksud dengan menukar janji Allah. Kemudian, wa'imani dan sumpah-sumpah mereka. Bersumpah demi Allah. Padahal nggak ada sumpah mereka. Berani mereka bersumpah untuk mendapatkan harga yang sangat sedikit dunia. Kalau sumpah ini saya ingat itu kalau kita dilantik pejabat untuk sumpah kayak Quran itu kan. Dalam perjalanannya masih berani melakukan pelanggaran. Jadi wa imanihim samanan qalil. Harga yang sedikit sekali. Nah bagi Allah dunia ini harganya sangat sedikit sekali. Jabatan diganti dengan jabatan, berani melanggar ketentuan Allah demi jabatan, berani melanggar ketentuan Allah demi sebuah harta, itu harganya sangat sedikit. Samanan qalil. Dikit sekali harganya. Andai saja kita bersumpah atau melanggar janji dengan Allah dapat dunia dan sisinya, itu masih tetap samanan qalilan. Harga yang sedikit. Di mata Allah, dunia ini nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk. Sayap nyamuk nilainya di mata Allah. Jadi harganya sangat sedikit. Kalau terjadi seperti itu, kita mempertukarkan yang benar, yang salah, kita putar balikkan. Orang itu benar kita salahkan, lalu yang salah kita benarkan karena kita mendapatkan bagian dari situ. Kita dapat jabatan, kita mendapat harta dunia, kita dapat kekuasaan, yang salah kita benarkan, itu namanya melanggar. Mempertukarkan perjanjian, memperjualbelikan. Harga yang sangat sedikit, jabatan sangat sedikit, kekuasaan sangat sedikit. Kalau itu terjadi, dia tidak mendapat bagian. Mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat. Nah, kalau tidak mendapat bagian di akhirat, pada saat di dunia kita orang gajian, kita nggak gajian, Pak. Di jari. Nah, kalau di akhirat, orang dapat surga, kita enggak. Orang dapat perlindungan, kita enggak. Enggak ada bagian di akhirat sama sekali. Nah, kalau tidak dapat bagian, ya akhirnya ini bahasa metafors juga ya. Kalau nggak dapat bagian, maka dia mendapat bagian yang di sebelah kiri, neraka, siksaan, betapa susahnya di akhirat nanti, Pak ya. Kalau tidak mendapat perlindungan, luar biasa. Hidup pikuknya dunia itu. Jadi ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimullah, dan Allah tidak bercakap-cakap dengan mereka, enggak ditegur, dicuekin, Pak. Bapak-bapak, ini kalau bapak yang orang kantor, pas pergi ke kantor dicuekin oleh atasan. Kira-kira enak atau Pak? Dicuekin, kita tegur, atasan diem. Kita kenapa? Kita mungkin kelakuan kita nggak sesuai dengan SOP kantor. Oke, seragam kita orang pakai putih biru, jas atau pakai apa? Pakai device nggak sesuai dengan kantor. Orang pakai sepatu kita pakai sandal. Dicuekin oleh. Bisa nggak Pak? Enak nggak ke kantor dicuekin orang? Dicuekin atasan. Nah di akhirat nanti wala yukallimullahu, Allah mencuekin kita. Kalau Allah cuek Pak udah binasa lah itu. Di dunia aja kalau Allah cuekin kita binasa, rugi kita. Wala yukallimullahu wala yanzur, dan tidak dipandang ilahi kepada mereka, nggak dilihat sama sekali. Dicuekin, diajak ngobrol kagak, dipandang kagak. Kalau kita di akhirat, kalau kita tidak dapat rahmat Allah, mungkin kita nggak akan lenyap di muka bumi.
Kalau tidak ada rahmat Allah kepada kita, maka kita lenyap. Nah, di akhirat nanti hidup segan mati tak mau namanya nanti. Allah biarkan kita. Wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Kemudian wala yuzakim, dan tidak disucikan, tidak mensucikan Allah mereka kepada mereka. Dosanya banyak ya. Ada perutnya buncit besar, kenapa? Makan haram, ada kepala yang ke bawah, Allah biarkan semuanya. Siksa Allah sangat pedih. Nah, ditutup dengan apa? Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bapak Ibu, nggak usahlah di dunia akhirat azabnya, di dunia aja. Di dunia aja, andai saja kita kena puntung rokok aja, kena puntung rokok aja selalu, agak setengah hari aja, kena lengket di tubuh kita, sakitnya minta ampun itu. Atau digigit binatang buas, atau digigit kalajengking, binatang berbisa, sangat berat, pedih. Nah, mungkin saya melihat hewan-hewan di sekitar kita yang bisa-bisa itu mungkin pelajaran bagi kita. Andai saja kita kena di dunia ini itu belum seberapa itu. Entah dicabik-cabik binatang buas, entah digigit binatang berbisa, atau kena bakar kulit kita, dan itu pasti pedih. Nah, di akhirat jutaan kali pedihnya dari itu. Jadi di sini adalah orang-orang yang berjual belikan janji dengan Allah, kemudian menukar-nukar, membuat-buat sumpah palsu, yang tidak ada kaitan dengan Allah sama sekali, yang demi mereka mendapatkan harta yang sangat sedikit sekali. Dunia sangat sedikit. Saya dulu pernah juga ditawarin orang rumah mewah sama mobil mewah. Kalau ngomong sedikit aja, kita nggak usah masuk pindah agama. Ditawarin mau nggak ngomong ini yang bertentangan dengan agama kita. Itu dibayar mahal. Nah, itu menjual janji Allah. Baik Bapak Ibu, makasih Pak Ikhwan sudah bagus sekali menguraikannya, dan sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, tentu ada hal-hal yang mungkin kurang atau mungkin salah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah proses belajar ya. Kita nggak mungkin langsung sempurna. Kalau tunggu sempurna, sampai mati pun kita nggak pernah belajar. Dan kalau yang benar itu semata-mata pasti dari Allah SWT. Karena kebenaran milik Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Bu Triastuti Jogja sebagai pemandu acara, dan mohon dilihat orang-orang baru, kalau ada yang baru mau disapa Bu Triastuti ya. Demikian, kurang maaf akhir kalam. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut acara tanya jawab, mungkin ada peserta baru yang mungkin mau disapa oleh Ustadz, monggo.